Hai, kali ini kita akan membahas sejarah PAUD di Indonesia. Pendidikan anak usia dini merupakan pondasi utama dari seluruh proses pendidikan manusia. Disinilah karakter, kecerdasan, kebiasaan belajar, dan kemampuan sosial anak dibentuk. Namun, perjalanan PAUD untuk sampai pada bentuk saat ini tidaklah singkat. Jeti, mari kita telusuri bersama sejarah PAUD di Indonesia dari masa kolonial hingga masa saat ini. Kehadiran PAUD di Indonesia sesungguhnya dimulai sejak sebelum kemerdekaan. Pada masa ini setidaknya dapat ditelusuri melalui dua periode, yaitu pada masa pergerakan nasional pada penjajahan Belanda 1908 sampai 1941 dan masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945. Namun demikian, keberadaan PAUD di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan PAUD di dunia internasional. Pada tahun 1840 Friedrich Wilhelm August Froebel mendirikan kindergarten di kota Blankenburg, Jerman yang merupakan pelopor pendidikan anak usia dini di dunia. Kinder berarti anak dan garten berarti taman. Menurut Froebel, anak usia dini diibaratkan seperti tunas, tumbuh-tumbuhan masih memerlukan pemeliharaan dan perhatian sepenuhnya dari si juru tanam. Konsep kindergarten dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. PAUD versi lain pun muncul. Pada tahun 1907, di pemukiman kumuh San Lorenzo, Italia, Maria Montessori, seorang yang berlatar belakang dokter, mendirikan Case dei Bambini yang ditujukan bagi perawatan anak-anak dari keluarga miskin dan kaum buruh. Pada awal abad ke-20, Belanda memperkenalkan lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia. Lembaga ini disebut Froebel School, yang merupakan bentuk awal taman kanak-kanak. Namun, pada masa itu lembaga tersebut hanya bisa diakses oleh bangsawan. Artinya, akses PAUD sangat terbatas dan belum menyentuh masyarakat Indonesia secara luas. Seiring dengan kebangkitan nasional yang diawali berdirinya pergerakan pemuda Budi Utomo, kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi kaum bumi putra semakin dirasakan. Pada tahun 1919, Persatuan Wanita Asia mendirikan Bustanul Atfal yang pertama di Yogyakarta. Kemudian, pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro sepulang diasingkan dari Belanda selama 2 tahun, 1913 sampai 1915, mendirikan Taman Ler atau Taman Anak atau Kindertuin, yang akhirnya berkembang menjadi Taman Indria. Pada masa penjajahan Jepang, lembaga pendidikan sejenis PAUD terus berlanjut tetapi semakin menurun. Pemerintah Jepang tidak mengawasi secara resmi penyelenggaraan pendidikan setingkat PAUD, tetapi memenuhi kegiatan kelasnya dengan nyanyian-nyanyian Jepang. Periode berikutnya adalah periode setelah kemerdekaan. Pada tahun 1950, melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran, di sekolah keberadaan TK resmi diakui sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional. Pada tahun itu pula, tepatnya tanggal 22 Mei tahun 1950 berdiri IJTK. Tahun 1951 sampai 1955, pemerintah berupaya mengembangkan kurikulum, menyediakan fasilitas, dan mengadakan supervisi ke TK-TK. Pada tahun 1957, berdiri GAU-PTKI Gabungan Organisasi Penyelenggara TK Indonesia, yang melaksanakan kongres pertamanya pada tahun ke-1959. Pada awal tahun 1960-an, mulai didirikan TK yang berstatus negeri. Pada tahun 1968, pemerintah bekerja sama dengan UNICEF untuk menyediakan tutor bagi guru, pendidikan anak usia dini, dan melakukan perbaikan kurikulum. Kemudian, pada tahun 1998 sampai 2004, program pengembangan anak usia dini
dirintis dengan dukungan Bank Dunia di beberapa provinsi, yaitu Jawa Barat, Banten, Bali, dan Sulawesi. Lalu pada tahun 2001, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, PADU dibentuk untuk membina satuan PAUD non-formal. Pada tahun 2003 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatupkan PAUD sebagai jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar yang dapat diselenggarakan melalui jalur formal, non-formal, dan informal. Pada tahun 2004 sampai 2009, program PAUD menjadi salah satu program pokok dalam pembangunan pendidikan Indonesia melalui kebijakan Depdiknas. Kemudian terakhir pada tahun 2010 sampai sekarang, pembinaan PAUD formal dan non-formal digabung di bawah Direktorat Jenderal PAUD-NI melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun ke-2010. Pada perjalanan sejarah pembinaan PAUD di Indonesia, akhirnya terjadi kristalisasi bentuk-bentuk satuan PAUD dengan berbagai karakteristiknya yang meliputi TIK termasuk Taman Kanak-Kanak, Bustanul Atfal, RA, KB, TPA, satuan PAUD sejenis, serta PAUD berbasis keluarga dan atau lingkungan. Itulah tadi sejarah panjang pendidikan anak usia dini di Indonesia. PAUD tidak hanya menjadi tempat persiapan masuk sekolah dasar, tetapi menjadi ruang untuk menumbuhkan karakter, kemandirian, kreativitas, dan perkembangan sosial emosional. PAUD adalah pondasi yang menentukan kualitas generasi masa depan. Dengan mendukung PAUD, berarti kita ikut menanam benih masa depan bangsa, membangun generasi yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi perubahan zaman. Demikianlah pembahasan sejarah PAUD di Indonesia.